Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firman Setiawan sebagai Project Manager. Saya Restu Zulkani sebagai sistem analis. Saya Raihan Rodwayel sebagai programmer. Nah, di sini kami akan membuat sebuah video proyek akhir pada mata kuliah IRP dengan studi kasus PT Indofood Agri Resource Ltd, yaitu sebuah PT yang bergerak di bidang agri-industri yang berfokus pada perkebunan kelapa sawit, karet, dan tebu yang mencakup pembibitan, budidaya, penggilingan, hingga produksi barang konsumen seperti minyak goreng, margarin, dan lemak nabati. Minyak goreng yang bisa kita lihat sehari-hari yaitu contoh seperti Bimoli. Di video ini ada beberapa sesi. Yang pertama tuh ada video tentang animasi PT Indofood Agribusiness dan implementasi ODO. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap tetes minyak yang sampai ke meja makan keluarga Indonesia, ada perjalanan panjang yang dimulai dari hamparan kebun sawit ini. PT Indofood Agri Resource Ltd mengelola rantai pasok dari hulu ke hilir, mulai dari perkebunan, panen, hingga proses produksi yang melibatkan ribuan tenaga kerja dan ratusan armada setiap harinya. Skala operasional sebesar ini menuntut satu hal, sistem yang mampu menyatukan seluruh proses bisnis secara real time dan akurat. Dari kebun menuju pabrik pengolahan, setiap tahap produksi harus tercatat, terpantau, dan terintegrasi secara telak. Disinilah ERP hadir sebagai solusi. Dengan modul inventory dan warehouse management, setiap pergerakan stok dari gudang penyimpanan hingga proses pengemasan dapat dipantau secara langsung, mengurangi resiko kesalahan pencatatan dan keterlambatan distribusi. Melalui model sales dan distributor, data penjualan dari setiap outlet dapat langsung terhubung ke pusat, memberikan visibilitas penuh atas performa bisnis. Hasil akhirnya sederhana, produk berkualitas yang hadir tepat waktu menemani setiap momen warga Indonesia. Inilah transformasi digital Indro Agri, menghubungkan setiap lini operasional dalam satu ekosistem ERP yang solid, efisien, dan siap menghadapi masa depan industri agribisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses bisnis pada PT Indofood Agri Resource Ltd. Yang pertama ini saya akan menjelaskan bagian esisnya, bisnis yang sedang berjalan pada PT Indofood sebelum diterapkan sistem ERP ODO. Nah, proses ini dimulai dari customer yang memiliki kebutuhan terhadap suatu produk. Customer kemudian mengirimkan permintaan produk kepada bagian sales and marketing. Setelah menerima permintaan tersebut, bagian sales and marketing mencatat pesanan produk, kemudian membuat sales order berdasarkan permintaan pelanggan. Sales order yang telah dibuat selanjutnya dikirimkan kepada bagian inventory untuk dilakukan pengecekan ketersediaan stok. Pada bagian inventory ini, petugas terlebih dahulu memeriksa apakah produk yang diminta tersedia di gudang. Setelah itu dilakukan verifikasi jumlah stok untuk memastikan apakah stok benar mencukupi. Di tahap ini terdapat keputusan penting, yaitu apakah stok tersedia atau tidak. Apabila stok tersedia, inventory akan mengirimkan informasi stok kepada bagian accounting. Berdasarkan informasi tersebut, accounting membuat invoice dan mengirimkannya kepada customer. Dan setelah menerima invoice dari customer melakukan pembayaran atau payment. Pembayaran tersebut kemudian diverifikasi oleh bagian accounting, hingga akhirnya dikonfirmasi telah berhasil diterima. Selanjutnya bagian accounting memberikan instruksi kepada bagian logistik untuk melakukan proses pengiriman
barang, bagian logistik menyiapkan produk, kemudian mengirimkan produk kepada customer hingga menerima produk yang telah dipesan. Nah, lalu kembali bagian inventory tadi. Nah, apabila bagian pengecekan barang stoknya ini ternyata tidak tersedia, maka inventory akan memberikan informasi bahwa stok habis kepada bagian sales and marketing. Dan sales marketing ini kemudian menghubungi customer untuk informasi bahwa produk belum tersedia dan pelanggan dimintai menunggu hingga stok kembali tersedia. Setelah stok diperbarui, proses pengecekan dilakukan kembali hingga akhirnya pesanan dapat diproses kembali. Nah, berdasarkan proses bisnis ini tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama adalah proses masih dilakukan secara bertahap antar departemen sehingga pertukaran informasi menjadi cukup lambat. Kemudian setiap bagian masih melakukan pencatatan sendiri sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi data. Selain itu, pengecekan stok baru dilakukan setelah sales order dibuat sehingga apabila stok kosong, proses harus kembali lagi ke bagian sales untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Pembuatan invoice juga masih bergantung pada informasi yang dikirim secara manual dari inventory ke accounting. Akibatnya, keseluruhan proses menjadi lebih panjang, kurang efisien, dan berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pelayanan kepada pelanggan. Karena itulah proses memperlakukan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Informasi dapat mengalir secara otomatis tanpa harus dilakukan secara manual. Selanjutnya adalah penjelasan proses bisnis to be, yaitu rancangan proses bisnis setelah diterapkan sistem ERP menggunakan Odoo. Proses tetap dimulai ketika customer mengirimkan permintaan produk kepada bagian sales and marketing. Perbedaannya pada proses baru ini, sales tidak langsung membuat sales order, tetapi terlebih dahulu membuat quotation atau penawaran harga kepada customer. Quotation tersebut dikirimkan kepada customer untuk ditinjau. Jika customer belum menyetujui quotation-nya, maka sales dapat melakukan revisi hingga quotation sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Setelah quotation disetujui, yes, sistem secara otomatis melanjutkan proses dengan membuat sales order. Sales order tersebut langsung diteruskan ke modul bagian inventory tanpa perlu mengirimkan data secara manual. Pada modul inventory ini dilakukan pengecekan stok secara otomatis oleh sistem ERP. Apabila stok sedia, sistem akan langsung melakukan reservasi produk. Selanjutnya, sistem akan membuat delivery order sebagai dasar pengiriman barang. Informasi sales order kemudian diteruskan kepada otomatis bagian accounting. Accounting tidak perlu lagi membuat invoice secara manual karena ERP akan menghasilkan invoice secara otomatis berdasarkan sales order yang telah dikonversi. Invoice tersebut langsung dikirim kepada customer melalui sistem
customer kemudian melakukan pembayaran. Jika pembayaran belum valid, lalu apabila pembayaran belum valid, sistem akan meminta konfirmasi ulang pada customer. Namun apabila pembayaran telah valid, sistem akan mengkonfirmasi pembayaran dan secara otomatis memberikan informasi kepada bagian logistik. Bagian logistik kemudian menerima delivery order, menyiapkan barang, lalu mengirimkan produk kepada customer, dan akhirnya customer menerima produk yang telah dipesan. Apabila saat permintaan restock dan melakukan pembuatan stok dan melakukan pembaruan stok. Setelah stok tersedia, proses penjualan langsung dilanjutkan tanpa perlu melakukan pencatatan ulang. Proses bisnis baru ini terlihat bahwa bagian besar aktivitas telah terintegrasi di dalam ERP. Data hanya diinput satu kali tetapi dapat digunakan oleh seluruh departemen. Pengecekan stok dilakukan secara otomatis, invoice dihasilkan secara otomatis, alur informasi antar sales, inventory, accounting, dan logistik berlangsung secara real time. Dengan implementasi ERP Odoo ini, proses bisnis menjadi lebih cepat, risiko kesalahan pencatatan dapat dikurangi, monitoring stok menjadi lebih akurat, serta pengambilan keputusan oleh manajemen menjadi lebih efektif karena seluruh informasi tersedia dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi perbedaan utama dalam ASIS dan 2B ini adalah pada tingkat integrasi sistemnya. Pada proses ASIS, setiap departemen masih bekerja secara terpisah sehingga informasi sering terlambat dan terjadi duplikasi data. Sedangkan di proses 2B, seluruh aktivitas telah terintegrasi melalui ERP Odoo sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien, akurat, dan mendukung transformasi digital perusahaan. Baik, di sini saya mengimplementasikan Odoo untuk studi kasus kami. Yang pertama itu ada sales, dashboard, accounting, inventory, dan inventory. Yang pertama itu accounting. Di accounting pilih konfigurasi chart of account, dan inilah beberapa bank untuk studi kasus kami. Yang pertama itu cash, petty cash, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BRI. Jadi customer ini adalah beberapa customer untuk studi kasus kami. Yang pertama itu Antar Pitra Sem, Anugrah Perkas, Anugrah Parmi, Arta Boga Semer, dan Arta Sawang pun. Jadi konfigurasi masuk ke Texas, dan ini adalah pajak untuk studi kasus kami. Yang pertama itu 12% non luxury good, 12% non luxury good.
12 pemungut PPN non good, 12% pemungut PPN, 20% pemungut PPN STLG. Baik, selanjutnya di sini konfigurasi di jurnal. Ini adalah catatan biaya pada studi kasus kami. Pertama itu BCA, BNI, BNI Giro, Mandiri Bisnis Giro, Mandiri Personal, dan Bank Muamalah. Selanjutnya masuk ke vendors. Di dalam vendors ini adalah beberapa mitra pada studi kasus kami. Yang pertama itu Batam Paper CV, Citra Jaya CV, PT Ajina Mutosa, PT Anugrah Par, PT Citra Utama. Selanjutnya kita masuk ke dalam modul inventory. Di modul inventory itu ada produk dan pilih produk. Ini adalah produk dari kami sesuai dengan studi kasus kami, seperti Bimoli 1 liter, Bimoli 2 liter, Bimoli 5 liter, Bimoli spesial 1 liter, dan Bimoli spesial 2 liter. Dan di konfigurasi, pilih kategori. Ini adalah beberapa kategori kami. Contohnya seperti gula, inti sawit, minyak goreng, dan teh dan kopi. Selanjutnya masuk ke konfigurasi, pilih warehouse. Ini adalah gudang yang sesuai dengan studi kasus kami, yaitu PT Indofood Agri Resource Ltd. Selanjutnya masuk ke manufacturing. Di produk beberapa produk ini sama seperti di inventory tadi. Contohnya seperti Bimoli 1 liter, Bimoli 2 liter, Bimoli 5 liter, Bimoli spesial 1 liter, dan Bimoli spesial 2 liter. Baik, selanjutnya masuk ke dalam sales. Klik new. Dan ini untuk contohnya, sales membutuhkan contohnya kita isi Bimoli 2 liter, kuantitinya 2, payment termnya 15, dan delivery date-nya kita bikin pada tanggal hari ini. Mungkin itu saja video implementasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last one. Let the light guide your way. Yeah. Hold every
take